Hai guys, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini, kami akan membahas film Knowing. Seorang gadis muda menuliskan rahasia dunia di atas kertasnya. Deretan angka berbaris rapi memberikan serangkaian prediksi tentang apa yang akan terjadi. Dari film ini, manusia akan sadar bahwa apa yang menjadi misteri memang tidak pernah layak untuk diketahui. Dan inilah alur cerita film Knowing. Doors, I'm a fool for your love. Lucinda? Lucinda. Lucinda. Lexington, Massachusetts 1959. Sekolah dasar William Dawes mengadakan sebuah kompetisi untuk mendapatkan konsep penutupan ulang tahun sekolah. Ide cemerlang datang dari seorang gadis bernama Lucinda Amri. Dia memenangkan kompetisi dengan konsep mengubur time capsule yang akan dibuka setelah 50 tahun. Semua siswa diminta menggambarkan impian atau karya yang berkaitan dengan masa depan, lalu hasil karya tersebut dimasukkan ke dalam kapsul besi yang akan dikubur saat penutupan ulang tahun sekolah. Semua siswa menggambar imajinasinya dengan normal, kecuali Lucinda yang justru menuliskan deretan angka panjang. Penutupan perayaan ulang tahun sekolah pun tiba. Time capsule telah dikubur dan seluruh siswa bersukacita di sana. Hanya Lucinda yang tampak gelisah dan frustasi. Secara mengejutkan, gadis itu menghilang, membuat semua orang yang ada di perayaan itu kebingungan mencarinya. Lucinda ditemukan di salah satu ruangan sekolah dengan tangan yang berlumuran darah setelah menulis deretan angka di pintu gedung tersebut. Dia mengaku bahwa sesuatu terus membisikkan hal aneh padanya. 50 tahun berlalu. Seorang siswa tunarungu yang bersekolah di William Dawes, Caleb, tengah mengamati planet di ruang angkasa bersama ayahnya. Diketahui, ayahnya yang bernama John adalah seorang profesor fisika, astrofisikawan, dan pendidik di salah satu universitas. Secara prinsip, dia tidak percaya dengan takdir yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Caleb hanya hidup bersama dengan sang ayah karena ibunya telah meninggal dalam sebuah tragedi kebakaran. Hari ulang tahun William Dawes pun datang. Itu artinya time capsule akan dibuka. Saat kepala sekolah membuka dan membagikan amplop dari time capsule tersebut, Caleb tiba-tiba saja mendengar bisikan aneh. Dia mengira alat bantu pendengarannya mengalami gangguan, tapi ternyata seseorang tengah mengawasinya dari kejauhan. Saat Caleb lebih memperhatikannya, pria itu menghilang. Malam hari, Caleb melepas alat bantu pendengarannya setelah mendapat bisikan secara terus-menerus. Dia mengatakan pada ayahnya bahwa alat itu mengeluarkan bunyi aneh. Ayahnya berjalan mendekat, lalu menemukan tulisan tangan Lucinda. Caleb mengatakan bahwa tulisan itu mungkin memiliki makna semacam teka-teki, namun ayahnya hanya meresponnya dengan menyuruh Caleb mengembalikan benda yang seharusnya menjadi aset sekolah itu. Saat Caleb tidur, John tanpa sengaja menaruh gelas minumannya di atas surat Lucinda. Dia mengelap kertas tersebut lalu memperhatikan deretan angka yang tertulis di sana. John mencoba mengurai angka itu di atas sebuah papan putih, lalu menemukan sesuatu yang mengejutkan. Saat dipisahkan dalam format tanggal, angka tersebut ternyata merujuk pada tanggal-tanggal tragedi besar beserta juga jumlah korban jiwa yang menyertainya. John sangat terkejut dan mencoba memberitahu temannya, Phil, tentang penemuannya tersebut. Sayangnya Phil tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh John. Itu karena ada beberapa angka yang belum terurai dalam kertas tadi. John pun akhirnya memutuskan untuk menemui Taylor yang pernah menjadi guru Lucinda. Di sana dia mendengar cerita tentang Lucinda yang sempat menghilang dan mencakar pintu untuk menulis deretan angka. John ingin menemui Lucinda, tapi gadis itu ternyata telah mengambil nyawanya sendiri. Sepulang dari rumah Taylor, John melihat Caleb berbicara dengan orang asing dan langsung menghampirinya. Ternyata, Caleb telah menerima batu hitam dari dua pria asing yang tadi ditemuinya. Malam hari, John mencari tahu lebih lanjut tentang ramalan yang ditulis oleh Lucinda.
Dari seluruh deretan angka, masih ada 3 peristiwa lagi yang belum terjadi. Namun John tidak menemukan apapun. Keesokan harinya, John menjemput Culp di sekolahnya. Dalam perjalanan, ia menerima telepon dari Phil yang meminta maaf karena tidak mempercayai ucapannya. Phil mengatakan bahwa angka yang belum terurai sebelumnya ternyata adalah koordinat dari tanggal peristiwa itu berada. John melihat kertas Lucinda karena hari ini seharusnya ada peristiwa besar. Dia mengamati angka koordinat di kertas itu dan mendapati bahwa titik koordinat peristiwa berada tepat di mana John sekarang berada. John keluar dari mobil dan melihat pesawat melintas menuju ke arahnya. Kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. John membantu para korban kecelakaan di tengah perasaan terkejut yang diterimanya. Setelah kejadian tadi, Phil datang menemui John dan akhirnya mempercayai ramalan Lucinda. Saat keduanya tengah berbincang, tiba-tiba saja mereka mendengar teriakan Culp. Seseorang datang menemui Culp di kamarnya. Dia memperlihatkan gambaran dunia yang terbakar pada Culp. Melihat pemandangan itu, Culp ketakutan lalu berteriak memanggil ayahnya. Keesokan harinya, Culp dan John pergi ke rumah Diana yang tak lain merupakan anak dari Lucinda. Dia mulai mengikuti Diana dan putrinya yang bernama Abby untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan meramal Lucinda. John bertemu dengan Diana di sebuah museum lalu mulai menanyakan tentang kemampuan meramal Lucinda. Tanpa disangka-sangka, Diana tersinggung dan langsung pergi dari tempat tersebut. Akhirnya John menitipkan Culp di rumah ayahnya dan pergi ke tempat di mana sebuah peristiwa diramal akan terjadi. John mengira tragedi itu disebabkan karena ulah teroris, namun ternyata yang terjadi adalah tabrakan kereta api dengan jumlah korban tepat seperti yang telah diramalkan Lucinda, 170 orang. John akhirnya pergi ke rumah Diana untuk mengajaknya bicara lagi. Di sana Diana menceritakan bahwa ibunya telah meramal kematiannya yang akan datang pada 19 Oktober mendatang. Karena perasaan takut, dia selalu menganggap bahwa ramalan ibunya hanyalah kebohongan semata. Akhirnya mereka pergi ke rumah masa kecil Lucinda. Di sana mereka menemukan gambar aneh yang ternyata memiliki arti tentang hari kiamat. Diana mengatakan bahwa ibunya sering memandang gambar itu selama berjam-jam. Mereka juga menemukan bahwa pada tanggal 19 Oktober mendatang terjadi tragedi besar yang menelan korban seluruh umat manusia. Saat menjelajahi rumah Lucinda, tiba-tiba saja Culp dan Abby didatangi oleh orang aneh. Karena ketakutan, Culp membunyikan klakson mobilnya. John langsung lari keluar dan sempat melihat salah satu dari mereka. Dia pun mengejar pria aneh tadi dan dia tiba-tiba saja menghilang setelah John mulai melontarkan pertanyaan. Keesokan harinya, Abby mewarnai gambar dari rumah Lucinda. Gambar tersebut ternyata adalah sebuah matahari. John pun langsung pergi ke tempat observatorium universitasnya. Dia menemukan bahwa ternyata ramalan selanjutnya adalah tentang matahari yang akan menyemburkan api panas ke bumi. Tragedi itu diprediksi terjadi pada tanggal 19 Oktober. John memberitahu Diana, lalu mereka memutuskan untuk bersembunyi di sebuah goa. Dia juga memberitahu ayahnya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah, meskipun ayahnya menolak idenya tersebut. Saat menuju ke goa, John menemukan Culp menulis angka-angka sama seperti yang dilakukan Lucinda. John pun sangat panik lalu nekat mencari angka yang pernah ditulis oleh Lucinda di pintu sekolah. John meyakini bahwa dalam pintu itu tertulis koordinat tempat aman yang bisa melindunginya dari semburan matahari. Namun Diana menganggap hanya akan membuang waktu dan memutuskan tetap pergi ke goa. Di perjalanan, Diana berusaha menelpon John, namun sinyalnya telah hilang.
Dia pun berhenti di sebuah pom bensin untuk menghubungi John menggunakan telepon umum. Naasnya, saat menelpon John, Abby dan Culp diculik oleh sekelompok orang. Diana bergegas membawa mobilnya, lalu sebuah mobil box menabraknya. Sesuai yang diprediksi ibunya, Diana telah kehilangan nyawa. John yang mencari Diana dan anak-anak harus menerima kenyataan bahwa Diana mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia akhirnya pergi ke rumah Lucinda dan menemukan anak-anak di sana. Mereka dijaga oleh sekelompok orang aneh yang ternyata adalah alien. Mereka hadir untuk menyelamatkan manusia dari bencana yang akan terjadi. Namun hanya orang-orang terpilih sajalah yang bisa diselamatkan. Alhasil, John merelakan Culp untuk pergi demi keselamatannya. Mereka mengucap salam perpisahan sebelum John kembali ke rumah ayahnya. Di sana, dia menanti detik-detik kematian bersama keluarganya. Bencana yang bisa disebut dengan kiamat tersebut telah menyebabkan kekacauan di berbagai belahan dunia. Namun, di suatu tempat yang damai, Culp dan Abby terlihat hidup dengan aman. Dan film berakhir. Sekian pembahasan film Knowing hari ini. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Buat kamu yang nonton video ini sampai habis, sehat selalu ya. Bye.